Jadi, pada materi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian toleransi, yang kedua, pengertian kerukunan, yang ketiga, hubungan toleransi dan kerukunan, yang keempat, apa yang terjadi kalau tanpa toleransi dan kerukunan, yang kelima, pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan, yang terakhir, penerapan toleransi dan kerukunan. Nah, seterusnya kita akan memasuki ke topik pengertian toleransi. Toleransi ini merupakan sifat toleran yang memiliki makna toleran sendiri, yaitu bersikap menenggang pendirian yang bisa diartikan sebagai menghargai, menghormati, membolehkan pendapat orang lain, pandangan orang lain, dan kepercayaan masing-masing, atau yang bertentangan dengan diri sendiri. Nah, tentunya dalam toleransi terdapat unsur-unsur. Apa aja sih unsur-unsurnya? Jadi yang pertama, menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, sikap keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda. Yang ketiga, menghargai perbedaan dalam keyakinan, agama, budaya, gender, dan lainnya. Yang keempat, penolakan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Dan yang kelima, tidak memaksa orang lain dalam hal keyakinan, atau bisa disebut dengan agama. Selanjutnya, kita akan memasuki ke topik pengertian kerukunan. Kerukunan merupakan sikap yang harus dijaga untuk tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain, tolong-menolong, dan toleransi sesama. Bisa diartikan sebagai proses sosial yang dilakukan untuk menciptakan kehidupan bersama atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada, baik dari segi agama, politik, budaya, dan lain-lain. Nah, dalam kerukunan ini juga terdapat unsur-unsur. Yang pertama, memiliki perasaan empati dan kepedulian terhadap individu dan kelompok lain. Yang kedua, menyediakan akses yang sama ke pendidikan untuk semua masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial. Yang keempat, kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Yang kelima, kolaborasi dan kerjasama antar kelompok dapat mempromosikan kerukunan. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan toleransi dan kerukunan. Nah, hubungan tersebut terjadi ketika toleransi diterapkan dalam masyarakat. Ini menciptakan landasan bagi kerukunan, di mana individu dari latar belakang yang beragam dapat hidup bersama dalam kedamaian, menghargai perbedaan satu sama lain, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, toleransi adalah prasyarat penting dalam menciptakan kerukunan yang sejati dalam masyarakat yang beragam. Nah, apa aja sih yang terjadi tanpa toleransi dan kerukunan ini? Jadi yang pertama akan terjadinya konflik dan kekerasan. Yang kedua, masyarakat akan terpecah belah. Yang ketiga, diskriminasi dan ketidaksetaraan. Nah, yang keempat, kurangnya berpartisipasi masyarakat dalam bersosialisasi. Yang terakhir, akan kehilangan potensi kolaborasi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan. Nah, toleransi dan kerukunan ini dianggap sangat penting karena dapat membantu mencegah konflik antar individu maupun kelompok. Dengan menjaga toleransi dan kerukunan, masyarakat dapat hidup bersama secara damai. Toleransi dan kerukunan bukan hanyalah prinsip moral yang baik, bahkan penting untuk mencapai perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan dalam masyarakat yang semakin beragam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penerapan toleransi dan kerukunan. Jadi dapat kita lihat, kita dapat berpartisipasi dalam dialog dan berdiskusi, melakukan kegiatan sosial bersama, dan mengambil tindakan untuk mencegah diskriminasi. Kemudian kita bisa mendukung pendidikan toleransi, bekerja untuk keadilan sosial, dan menghormati kebebasan beragama.